setiap jajaran yang memastikan aman, maka disitulah saya tidak segan-segan untuk eksekusi. Saya nyatakan sikap sebagai komandan operasi atas nama Yosua Sembaing berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh Cengke Merani untuk pastikan Kabupaten Kepulauan Yapen tidak akan jalan normal. OPM bikin ulah lagi bro. Mereka baru aja ngerilis video propaganda yang isinya ancaman terbuka ke pejabat-pejabat Papua. Gubernur, bupati, bahkan anggota DPRD dijadiin target. Nggak main-main, mereka bilang bakal eksekusi siapapun yang mereka anggap boneka Jakarta. Serem? Iya. Tapi kita mesti paham ini bukan cuma soal video, tapi bagian dari strategi tekanan politik dan psikologis OPM. Konflik Papua bukan hal baru. Sejak integrasi Papua ke NKRI tahun 1969 lewat Pepra, selalu ada kelompok yang menolak. TPNPB OPM jadi salah satu faksi bersenjata yang paling aktif menyuarakan kemerdekaan. Mereka melihat pemerintah pusat sebagai penjajah dan aparat keamanan sebagai ancaman terhadap hak politik dan identitas etnis Papua. Pemerintah Indonesia sendiri udah coba banyak cara, dari pendekatan militer sampai pembangunan infrastruktur. Presiden Jokowi bahkan jadi presiden paling sering kunjungi Papua, tapi langkah ini belum mampu hentikan kekerasan. Di balik jalan raya dan bandara baru, masih ada rasa ketidakpuasan, terutama dari kelompok separatis yang merasa tertinggal dan tidak didengar. Sebi Sambom, jubir TPNPB OPM, udah lama jadi corong propaganda yang aktif di media. Lewat video, teks, sampai wawancara internasional, dia kerap menyebarkan narasi tentang penjajahan Indonesia di Papua. Meski sering dibantah, tapi dia cukup sukses membangun simpati internasional, terutama dari kelompok HAM dan LSM luar negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, OPM juga makin terorganisir. Mereka bukan cuma gerilyawan di hutan, tapi juga makin aktif di dunia digital. Mereka tahu kekuatan media bisa lebih tajam dari peluru. Itulah kenapa propaganda lewat video, ancaman terbuka, dan klaim sepihak jadi senjata utama mereka untuk bikin gaduh dan panik di tingkat lokal dan nasional. Pada Ahad 20 Juli 2025, TPNPB OPM merilis video ancaman resmi yang ditujukan langsung ke para pejabat Papua. Video ini bukan sekadar retorika. Sebi Sambom dengan jelas menyebut akan mengeksekusi pejabat yang dianggap berpihak ke Jakarta. Gaya komunikasinya tegas dan menyeramkan, lengkap dengan visual yang mencerminkan kekuatan militer mereka di medan pegunungan Papua. Mu Bupati, Mu DPR, atau setiap jajaran yang memastikan aman, maka disitulah saya tidak segan-segan untuk eksekusi. Juga kontraktor-kontraktor yang sementara lagi beraksi di Kabupaten Kepulauan Yapen, maka saya tidak segan-segan turun untuk eksekusi di lapangan. Ancaman ini menyasar tokoh-tokoh penting seperti gubernur, bupati, wali kota, dan anggota DPRD. Mereka dituding sebagai alat kekuasaan pemerintah pusat. Buat OPM, loyalitas ke NKRI dianggap sebagai pengkhianatan terhadap rakyat Papua. Sebi bahkan menyebut para pejabat itu boneka Jakarta, yang patut dilenyapkan jika tak mau bergabung dengan perjuangan kemerdekaan. Menariknya, di tengah ancaman terbuka, Sebi juga menyatakan OPM siap berdialog dengan Presiden Prabowo. Tapi syaratnya nggak main-main, harus difasilitasi oleh PBB. Ini bukan pertama kali mereka ajukan syarat semacam ini. Tapi kali ini konteksnya makin panas karena mereka bersamaan mengancam akan menyerang pejabat sipil Papua jika tuntutan mereka tak digubris. Video ini langsung memicu reaksi dari banyak pihak. Pemerintah daerah meningkatkan pengamanan, TNI Polri siap siaga. Tapi yang lebih menarik, video ini viral di media sosial dan banyak memicu debat panas. Sebagian netizen mempertanyakan kenapa kelompok seperti OPM masih bisa produksi video sebebas itu, sementara di sisi lain publik makin was-was dengan ancaman keamanan di Papua. Permintaan agar PBB turun tangan jelas menolak legitimasi pemerintah Indonesia atas Papua. Ini berbahaya secara geopolitik karena membuka ruang bagi kekuatan asing ikut campur.
Negara-negara seperti Vanuatu, Tonga, atau bahkan kelompok LSM Internasional Pro Kemerdekaan bisa saja gunakan video ini sebagai bahan kampanye di forum-forum HAM global. Jika tak ditangani cerdas, Indonesia bisa terpojok di diplomasi internasional. Secara ekonomi, ancaman OPM bikin investor was-was. Banyak proyek infrastruktur dan pertambangan di Papua bisa terganggu kalau situasi memanas. Apalagi daerah seperti Pegunungan Bintang dan Intan Jaya masih jadi wilayah rawan serangan. Kalau ketidakstabilan ini dibiarkan, bisa ganggu proyek-proyek strategis nasional, termasuk food estate di Merauke dan eksplorasi energi di Bintuni. Sementara itu, negara-negara seperti Australia dan Amerika Serikat mulai memperhatikan eskalasi ini. Bukan karena mereka dukung OPM, tapi karena stabilitas Papua berkaitan langsung dengan jalur perdagangan Pasifik dan eksploitasi sumber daya strategis. Dalam geopolitik modern, daerah yang kaya tapi konflik seperti Papua bisa jadi titik rawan intervensi asing, terutama bila isu HAM dibungkus dengan narasi kolonialisme modern. Di level domestik, video propaganda OPM ini bikin dilema baru buat pemerintah. Di satu sisi, TNI dan aparat keamanan dituntut menindak tegas. Di sisi lain, tekanan dari kelompok sipil dan internasional mendorong penyelesaian secara damai. Akibatnya, pemerintah harus menyeimbangkan pendekatan militer dan diplomatik sambil menjaga citra Indonesia sebagai negara demokratis yang menjunjung HAM. Namun, ancaman ini juga bisa jadi momentum Indonesia menunjukkan ketegasan dan kecerdasan dalam menghadapi konflik separatis. Dengan membalas propaganda lewat data, diplomasi aktif, dan program konkret seperti pembangunan Papua, Indonesia bisa balikan narasi OPM. Apalagi kalau negara-negara Afrika yang selama ini netral ikut dukung Indonesia karena kerjasama strategis dalam forum Selatan-Selatan. Kemungkinan besar, Indonesia juga bakal gencar memainkan diplomasi luar negeri untuk menetralisir simpati terhadap OPM. Lewat forum-forum seperti ASEAN, OKI, hingga Uni Afrika, Indonesia bisa menjelaskan situasi sebenarnya di Papua dan menunjukkan bahwa pembangunan terus berjalan. Ini penting buat cegah intervensi asing yang bisa makin memperkeruh konflik. Papua bukan hanya soal konflik, tapi soal masa depan. Ketika dunia fokus pada transisi energi dan krisis pangan, Papua justru punya potensi jadi kekuatan strategis Indonesia, baik dari segi geopolitik, ekonomi, maupun diplomasi global. Tapi semua itu akan sia-sia kalau isu separatisme terus dibiarkan tumbuh tanpa arah penyelesaian. Kita sebagai rakyat Indonesia nggak boleh diam. Narasi Papua harus diperjuangkan bareng-bareng. Kita bisa bantu dengan menyebarkan informasi yang benar, melawan hoax, dan menunjukkan bahwa Papua itu bagian dari kita semua, bukan objek propaganda asing. Suara kita di media sosial bisa jadi tameng melawan fitnah internasional. Jadi, jangan cuma nonton, bantu viralkan fakta tentang Papua. Kalau lo peduli NKRI, tunjukkan dari hal kecil, edukasi diri, lawan narasi separatis, dan dukung kebijakan yang pro rakyat Papua. Ini bukan soal siapa paling keras, tapi siapa yang paling konsisten bela kebenaran. Papua adalah Indonesia, dan Indonesia bukan bangsa yang mudah dipecah belah.